Halo everything, video kali ini kita akan membahas lagi tentang D-Link DWR M910 tapi khusus soal fitur TR096 yang mendukung VPN. Sebelumnya kita bahas sedikit dulu soal D-Link M910. D-Link DWR M910 adalah router yang serbaguna dengan berbagai fitur, termasuk dukungan untuk VPN yang memungkinkan kamu untuk mengakses jaringan pribadi dengan aman dari lokasi manapun. Salah satu fitur unggulan dari router ini adalah kemampuannya untuk mengatur koneksi VPN yang dapat digunakan untuk mengamankan komunikasi internet atau mengakses sumber daya jaringan dari jarak jauh. Router ini mendukung protokol VPN seperti L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol dan juga PPTP, Point to Point Tunneling Protocol. Dengan menggunakan dua fitur itu, kalian bisa mendapatkan keamanan tambahan melalui enkripsi yang membuat komunikasi data lebih aman. Jadi, dengan fitur VPN ini, D-Link DWR M910 bisa membantu kamu menjaga privasi online dan memberikan akses ke sumber daya jaringan dari lokasi yang berbeda dengan aman. Nah, kalau kalian mau tahu gimana cara mengatur fitur VPN-nya, kalian bisa login dulu ke seperti biasa 192.168.01, kemudian login dengan username dan password yang ada di belakang device D-Link DWR M910 kalian. Kemudian setelah masuk login, kalian bisa klik di manajemen, kemudian di menu manajemen nanti di sidebar ada TR069 config. Nah, itu diklik aja, nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, sedikit penjelasan tentang pengaturan yang ada di sini. Jadi, di bagian TR069, Disable dan Enable ini, kalau kalian mengaktifkannya, router dapat diatur dan dipantau dari jarak jauh oleh ACS, atau Auto Configuration Server. Apa itu ACS? ACS adalah server yang mengelola perangkat kamu dari jarak jauh. Nah, kamu bisa memasukkan URL server ACS yang digunakan oleh internet provider. Kemudian, bagian username dan password adalah kredensial yang digunakan untuk autentikasi saat router berkomunikasi dengan ACS. Username dan password ini biasanya disediakan oleh penyedia internet. Lalu di bagian Periodic Inform Enable, jika diaktifkan, router akan secara berkala mengirimkan informasi ke ACS. Fitur ini berguna untuk pemantauan status dan kesehatan router. Sedangkan pada Periodic Inform Interval, di sini kelihatan ada 86.400. Ini adalah interval waktu dalam detik. Misalnya 86.400 detik ini adalah berlaku untuk 24 jam. Di mana router mengirimkan informasi periodik ke ACS. Kemudian lanjut di bagian Connection Request. Ini ada Authentication. Jadi ketika diaktifkan, router akan membutuhkan autentikasi saat menerima permintaan koneksi dari ACS. Ini menambah lapisan keamanan untuk memastikan hanya ACS yang sah yang bisa mengakses router. Kemudian di bawahnya ada Stun Connection. Stun Connection adalah kepanjangan dari Session Traversal Utilities for NAT atau STUN. Kita baca stun aja, orang Indonesia. Stun ini digunakan untuk membantu router menentukan alamat IP publiknya dan bekerja dengan NAT traversal yang sangat berguna untuk memastikan komunikasi yang lancar antara router dan ACS saat berada di belakang NAT atau Network Address Translation. Kemudian di bagian Stun Server URL dan Port, yang ini adalah URL dan port untuk server Stun yang digunakan untuk membantu router berkomunikasi dengan ACS jika berada di jaringan yang menggunakan NAT. Nah, semua fitur-fitur ini memberikan fleksibilitas bagi penyedia internet untuk mengelola router secara efektif dan memastikan pengaturan dan pembaruan perangkat tetap optimal tanpa perlu interaksi langsung dari pengguna. So, that's it. Kesimpulannya adalah TR069 ini berfungsi untuk melakukan konfigurasi perangkat dengan skala besar. Dalam satu server bisa menghandle hingga 1000 router. Biasanya digunakan oleh penyedia internet untuk melakukan konfigurasi router secara massal. Dan ini bisa kalian dapatkan di D-Link DWR M910.
Lanjut untuk mengatur setting D-Link DWRM910 dengan ACS atau cara setting VPN-nya ya. Kalian bisa masuk ke menu Network. Lalu kalian bisa pilih PPTP. Nah, yang ini ya, PPTP. Lalu nanti di dalamnya kalian centang enable. Meskipun sebenarnya di sini ada beberapa protokol VPN lain ya, seperti ya ini PPTP, terus L2TP, L2TP V3, dan juga GRE. Nah, sekarang kita pakai yang PPTP aja dulu, dipilih PPTP setting. Nah, setelah kita centang enable PPTP-nya, bagian username dan password ini bebas diisi apa aja. Kemudian bagian IP server atau server ini di sini, ini diambil dari IP server yang sudah dibuat dan dikasih dari server perusahaan. Kemudian setelah save and apply, dengan begini, salah satu manfaat yang didapatkan adalah kalau ada apps atau web yang cuma bisa dibuka di lingkungan kantor atau perusahaan kalian, kalian bisa akses di rumah. Jadi kalian bisa akses di rumah, nggak harus di kantor. Nah, kurang lebih kayak gitu manfaatnya. Dari sini kalian tinggal save and apply. So, buat kalian yang pengen beli DWR M910 ini dari D-Link yang asalnya dari Taiwan, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Aku cantumkan link pembeliannya dan juga beberapa referensi untuk kalian baca-baca. Thank you for watching and see you. Bye-bye.